Baik, bertemu lagi dengan saya Ahmad Megi Septadian, membahas mengenai laporan pemecahan masalah siswa di dalam kelas. Di sini saya mengampu 15 kelas dalam tahun ajaran 2021-2022. Nah, permasalahan yang terjadi, motivasi belajar siswa kelas 10 dan 12 yang saya mengajar di kelas sana masih belum optimal karena mereka harus berorientasi kembali, beradaptasi dari kebiasaan pada saat pembelajaran secara daring di rumah dengan keadaan di dalam kelas. Beberapa siswa diindikasikan motivasi belajarnya masih rendah karena terlihat dari semangat belajarnya pada saat keterlibatan dia dalam mata pelajaran itu, keaktifan dia dalam bertanya itu masih kurang. Itu permasalahannya. Nah, setelah dianalisis permasalahan saya siswa di kelas 10 dan kelas 12, kebetulan kelas 10 yang saya ajar itu ada 3 kelas, dan kelas 12 itu kurang lebih ada 12 kelas. Nah, setelah dilihat dianalisis, tindakan saya sebagai guru mata pelajaran adalah saya harus ekstra dalam perhatiannya dalam penyampaian materi kewirausahaan di kelas. Bagaimana caranya agar materi tersebut dapat tercapai selain tujuan pembelajarannya, siswa pun mendapatkan informasi yang sangat penting dari materi yang disampaikan. Nah, untuk itu metode belajar di kelas itu sangat berpengaruh. Kita bisa menggunakan project based learning atau PBL, bisa juga dengan metode games di kelas agar menambah daya minat ya, stimulus anak dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Untuk KWU sendiri, untuk salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran kemarin yang pernah saya gunakan adalah project based learning. Mereka diberikan beberapa kelompok untuk membuat suatu karya. Ada yang pengolahan makanan, ada kerajinan. Nah, itu bisa dipresentasikan atau untuk kerajinan dan makanan tersebut. Adapun setelah jadi produknya, mereka bisa menjual produk-produk itu, bisa produk atau bisa jasa pun tidak apa-apa. Nah, jadi intinya tindakan sebagai guru mata pelajaran di sana kita harus memperhatikan formulasi yang tepat, pendekatan yang kira-kiranya dapat memecahkan ya solusi. Memang masih ada kekurangan dalam hal tersebut, mungkin sosialisasi anak pun masih kurang ya, karena di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu mereka baru mengawali sekolah secara luring. Secara luring, jadi pembiasaan baru mengenai seperti disiplin tata tertib di sekolah mereka menyesuaikan kembali karena sudah hampir 1 tahun lebih mereka belajar secara daring. Untuk itu pendekatan yang digunakan pun sebagai seorang guru mata pelajaran harus menyenangkan, persuasif juga kepada anak dan menjelaskan sebab akibatnya juga. Nah, mengapa hal tersebut dilakukan? Karena kita kembali lagi kan memulai dengan adaptasi kebiasaan baru. Kita pun harus menjelaskan batasan-batasan kembali dari nol, aturan tata tertib dalam sekolah itu seperti apa, pakaian, etika ya dalam belajar. Sehingga ketika dasarnya sudah terbentuk, diharapkan motivasi dan semangat belajar anak untuk di sekolah dan terutama di kelas itu terbentuk kembali. Nah, yang saya analisis seperti itu. Dari tiap kelas bisa dikatakan dianalisis 5-6 orang anak-anak itu cenderung semangat belajarnya belum timbul karena mereka pun kembali ke adaptasi kebiasaan baru. Nah, untuk itu kembali lagi intinya menekankan bahwa media belajar, lalu komunikasi, serta kita pun melihat psikologis anak itu di kelas bagaimana.
perhatikan dalam penyampaian materi, bahasa yang digunakan pun ibaratnya bahasa-bahasa diksi yang populer, karena anak dalam masa SMA itu mereka mungkin pada satu case atau materi itu jika diberikan contoh konkret yang relate dengan kejadian saat ini, itu mereka akan merespon secara baik. Jadi intinya sedikit tricky ya. Jadi itu saja laporan pemecahan siswa. Tindakan serta kesimpulannya adalah, jadi sebagai seorang guru kita pun harus inovatif dan kreatif dalam medianya, komunikasinya, serta pemberian contoh pada anak, sehingga tujuan pembelajaran yang dipaparkan dalam RPP bisa tercapai, serta KKM-nya, kompetensi siswa pun itu terpenuhi. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.